إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dan selanjutnya izin bertanya, bagaimana sikap saya apabila mengikuti sholat subuh yang imamnya menggunakan kunut, sedangkan saya meyakini kunut tidak wajib pada sholat subuh? Apakah saya ikut mengamini atau diam saja? Secara prinsip sebenarnya, ya, saya termasuk yang kemudian tidak sepakat adanya kunut subuh. Walaupun, ya, sebagian ulama Syafi'iyah itu berpendapat adanya kunut subuh berdasarkan dalil yang dhaif. Mungkin pada waktu mereka merumuskan dalil itu atau memahami dalil itu dalilnya nggak sampai pada dhaif. Tapi sekarang dengan segala macam keilmuan yang ada, khususnya ilmu hadis, ya, dalil itu sampai di posisi dhaif, gitu kan. Maka yang terbaik sebenarnya kita tinggalkan kunut subuh itu. Tapi kalau pada akhirnya suatu masjid itu ada kunutnya, maka biar nggak terjadi fitnah. Sekiranya kita kalau nggak ikut ngangkat tangan, kita nanti akan dikucilkan, dihujat, di macam-macam gitu kan, bahkan dapat tekanan secara fisik, maka kita ikut aja, aminkan, kita ikut aja angkat tangan. Jadi kita urutkan itu, imamnya ngangkat tangan, ya. Kita kalau nggak angkat tangan masalah nggak? Oh masalah ya kita angkat tangan. Kita nggak ngaminkan angkat tangan tok, kira-kira masalah nggak? Oh enggak, ya udah kita angkat tangan tok, nggak usah ngaminkan. Oh begitu kemudian ternyata ada masalah gitu kan, oh diprotes sama takmirnya, kamu kok nggak ini, kamu nggak itu ya, maka kita kemudian aminkan, amin, amin. Ya artinya ini dimasukkan dalam bab fikih oleh sebagian ulama, di mana ada tasamuh, ada toleransi, ketika memang masyarakat itu, ya kan, di situ masyarakat itu benar-benar mewajibkan kunut, bahkan kalau lupa kunut subuh itu terus ditambahi sujud sahwi, ya udah kita ngikut. Sebagai contoh misal ketika kita sholat apa namanya baca Al-Fatihah gitu kan, itu yang saya tahu termasuk ditulis di dalam kitab Akidah Imam Sufyan As-Tsauri gitu, termasuk sunnah bahkan ditulis di situ adalah seorang muslim itu ketika membaca Al-Fatihah itu bismillahnya itu sir, bismillah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin imamnya itu. Jadi nggak langsung dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, tapi disirkan bismillahnya. Tapi kalau kemudian masyarakat di situ meyakini bismillah harus kencang, lagi ya. Kalau kemudian masyarakat di situ meyakini bismillahnya harus banter, kalau kita buat pelan gitu kemudian jadi fitnah, maka ya udah kita kencengkan. Kayak Imam Sudes itu di Mekah sana ya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Begitu ngimami di Istiqlal Jakarta, beliau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi hal-hal yang kemudian masuk di wilayah fikih, kalau memang itu nggak bisa kita lakukan sesuai dengan apa namanya pendapat kita atau yang kita yakini, maka ya kita apa namanya mengikuti adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat, nggak ada masalah. Kita ngomongkan fikih ya, bukan ngomongkan hal yang haram. Nanti ada tuh salah satu suku di Indonesia itu kalau kemudian menyambut tamu dikasih tuak itu ada gitu. Terus kita ini kan memuliakan masyarakat sini, terus kita minum tuak ya nggak boleh kalau itu ya. Bahkan nanti ada suku-suku tertentu tadi negara mana saya lupa, Afrika atau mana gitu, itu istrinya disodorkan gitu kan. Nah ini istri saya nih untuk menjamu kamu gitu kan. Ini nggak benar juga kalau kayak gitu ya. Jadi kita lihat nih fikih yang sebelah mana nih. Kalau jelas halal, jelas haram ya kita, kalau haram ya kita tinggalkan. Tapi kalau di sini adalah sifatnya khilafiyah, gitu kan. Kemudian banyak ulama yang kemudian memberikan kelonggaran, maka tadi caranya. Kalau memang kita bisa nggak kunut, ya nggak apa-apa. Kalau kita memang harus kunut, kalau nggak kunut nanti jadi fitnah, ya kita ikut kunut. Kita kalau nggak mengaminkan nggak apa-apa, nggak usah diaminkan. Tapi kalau kita harus mengaminkan, kalau nggak mengaminkan nanti jadi fitnah, ya kita aminkan. Ya gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.